Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dan Fikri, trading analis dari kantor pusat di Dimex di Bandung. Oke, kembali lagi ke materi yang bakal kita bahas ya gitu kan. Mungkin di sini saya bakal ngejelasin tentang materi basic. Cuman banyak orang-orang yang mungkin bisa dikatakan belum paham akan materi ini. Materinya apa gitu kan? Mungkin nanti bisa dilihatin untuk ke PPT langsung gitu kan. Jadi untuk pembahasan hari ini itu kita bakal ngebahas currency pair dalam trading forex gitu kan. Jadi ibarat kata kita pengenalan lagi nih gitu kan, pengenalan lagi perihal pasangan mata uang gitu kan, karena kan bisa dikatakan currency pair itu pasangan mata uang gitu kan. Nah, kita bakal bahas nih gitu kan di video kali ini. Oke, kita langsung ke PPT aja. Di sini ada judul gitu kan. Ya balik lagi yang tadi seperti saya sebut, currency pair dalam trading forex gitu kan, atau dasar-dasar pasangan mata uang. Next, kita lanjut ke definisi gitu kan. Definisi currency pair itu apa sih gitu kan? Currency pair itu adalah pasangan dua mata uang asing yang diperdagangkan dalam pasar forex gitu. Karena kan kalau misalkan di forex itu pasti berpasangan. Nggak mungkin kayak kita tuh cuman beli dan jual USD-nya doang. Enggak gitu kan. Karena kalau misalkan di forex ini adalah dua mata uang asing gitu kan. Makanya di sini kita bakal ngebahas tentang currency pair-nya gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang satu mata uang disebut base currency dan untuk yang lainnya itu disebut quote currency. Jadi kan ada dua mata uang nih gitu kan, satunya ini base, satunya lagi ini quote currency gitu. Nah, nilai pair menunjukkan berapa banyak quote currency dibutuhkan untuk membeli satu base currency gitu. Jadi saling terhubung antara quote dan base. Jadi kita tuh berapa banyak sih gitu kan yang harus kita butuhkan untuk quote currency untuk membeli satu base currency gitu. Contoh seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita perumpamaannya yaitu adalah Euro USD. Ini kan dua mata uang gitu kan, dua mata uang yang dimana contoh nilainya itu di 1.1000. Nah, ini tuh artinya 1 euro sama dengan 1,10 dolar AS atau USD gitu. Jadi 1 euro itu adalah 1,10 USD gitu. Sama halnya di sini seperti USD JPY. USD JPY di sini misalkan punya nilai di 145.0000 contoh gitu kan. Itu yang diambil itu ibarat kata ya yang depannya aja. Contoh misalkan kan ini USD ke JPY. Artinya di sini 1 US dollar gitu kan itu sama dengan 145 yen Jepang gitu. Jadi sama halnya kayak yang atas, cuman pasti balik lagi yang kita lihat itu untuk pair pertamanya base currency-nya gitu kan. Base currency-nya contoh yang euro, yang atas itu adalah euro. Jadi itu artinya 1 euro itu sama dengan 1,10 US dollar. Terus yang bawah itu USD JPY, berarti kan base currency-nya itu USD-nya. Artinya 1 dolar USD gitu kan bisa dikatakan di sini gitu kan itu sama dengan 145 yen Jepang gitu. Next, di sini adalah kategori currency pair. Mungkin teman-teman juga masih pada bingung gitu kan. Kadang ada yang bilang major pair, ada yang bilang itu minor pair gitu kan. Jadi kan beda-beda gitu kan. Nah, di sini bakal aku bahas gitu kan. Jadi pertama itu ada major pair. Jadi major pair itu adalah melibatkan USD di setiap pasangannya. Gitu, ada USD dan ada mata uang utama. Ya mata uang kan ada banyak ya, ada Euro, GBP, JPY, AUD gitu kan. Terus ada juga CHF, CAD, NZ dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan berpasangan dengan USD, mau itu USD-nya di depan maupun di belakang, itu namanya major pair. Gitu. Jadi yang melibatkan USD. Beda seperti minor pair. Kalau misalkan minor pair, misalkan Mas suka trading di pair apa gitu kan? Oh, saya sukanya tradingnya di minor gitu kan. Jadi nggak trading di major gitu kan, atau misalkan di mayor. Nah, itu artinya dia trading yang tidak melibatkan USD, yaitu minor pair.
gitu. Jadi karena USD-nya sekarang lagi panas gitu kan, ada gebrakan atau ada isu gitu kan geopolitik sedikit tiba-tiba naik atau turunnya kenceng, itu kan bisa dibilang high risk. Oh saya mah yang low risk aja, tradingnya misalkan di minor pair gitu kan, itu ada aja yang seperti itu. Nah minor pair itu seperti apa gitu kan, contohnya Euro GBP, Euro GBP gitu kan, terus ada GBP JPY juga gitu kan. Jadi intinya tuh yang nggak ada USD-nya, pasangan mata uang, dua pasangan mata uang tapi nggak ada USD-nya, itu disebut minor pair gitu, atau cross currency bisa dibilang seperti itu. Terus yang terakhir di sini adalah exotic, bisa dibilang exotic pair gitu kan, cuman untuk ini di forex biasanya jarang ada gitu kan, karena di sini adalah melibatkan mata uang utama plus mata uang negara berkembang. Contoh misalkan USD dengan TRY gitu kan, terus ada juga di sini USD dengan IDR gitu kan. Ini kan kalau misalkan kita ngomongin di mata uang forex ini belum ada gitu. Jadi yang paling utama itu mungkin bisa dilihat dua yang atas teman-teman, ada mayor dan ada minor gitu. Mungkin paham ya teman-teman perbedaan antara mayor dan minor. Terus untuk selanjutnya di sini adalah struktur penulisan yang tadi sempat bahas gitu kan. Jadi contohnya di sini ada Euro USD gitu kan. Nah, yang base itu adalah Euro. Base currency itu Euro, dan yang di belakang gitu kan, ini kan Euro USD, berarti yang di belakang itu USD itu adalah quote-nya gitu. Jadi saling ibarat kata saling terkait antara base dan quote. Terus di sini juga ada faktor yang mempengaruhi pergerakan gitu. Jadi pergerakan suatu mata uang itu ibarat kata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, contohnya seperti teman-teman bisa lihat di layar gitu kan. Di sini pertama itu kebijakan moneter. Jadi contohnya di sini itu adalah suku bunga dan inflasi. Jadi ketika ada suku bunga, ada inflasi di suatu negara gitu kan, itu pasti mempengaruhi mata uang tersebut. Contoh misalkan di USD gitu kan, untuk sekarang itu lagi rame pembahasan tentang pemangkasan suku bunga oleh Powell gitu kan. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi. Contoh bisa dibilang di tanggal 22 Agustus kemarin gitu kan, itu Powell speak malam gitu kan, bisa dibilang itu padahal baru clue aja gitu kan, baru clue speak, belum potong suku bunga, belum pangkas suku bunga, tapi itu efek untuk ke market itu parah banget gitu kan. Bisa dibilang kalau misalkan yang ambil buy di gold atau XAUUSD hari Jumat kemarin gitu kan, itu pasti panen profit karena naiknya hampir 500 pip lebih gitu kan, bisa dikatakan 5 poin lebih. Kalau misalkan di gold itu bisa dikatakan pergerakannya cukup amat ekstrim gitu kan, karena ya dipengaruhi oleh suku bunga itu gitu. Belum lagi inflasi. Terus yang kedua di sini ada data ekonomi. Jadi ada beberapa faktor yang menggerakkan mata uang gitu. Data ekonomi seperti GDP, pengangguran gitu kan. Terus ada neraca dagang juga. Terus yang ketiga ada geopolitik, sentimen gitu kan. Itu sangat-sangat mempengaruhi mata uang tersebut. Contoh misalkan gitu kan di US lagi ada perang geopolitik atau sentimen pasar gitu kan. Itu pasti mempengaruhi naik turunnya suatu dolar atau USD tersebut gitu. Terus ada juga di sini terakhir ada likuiditas dan volatilitas pasar gitu. Jadi banyak sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi, cuman balik lagi yang paling utama itu ya yang di atas gitu kan. Ini beberapa faktor utama bisa dibilang gitu kan, kebijakan moneter, terus ada juga data ekonomi, geopolitik, sentimen pasar, itu sangat penting gitu kan. Makanya teman-teman kalau misalkan trading gitu kan, terus tradingnya itu bisa dikatakan di mayor pair yang dimana ada USD-nya gitu kan, kayak XAUUSD, GBP USD, sangat penting untuk tahu tren atau sentimen pasar saat ini. Jangan sampai teman-teman cuma mengandalkan teknikalnya aja, karena balik lagi teman-teman teknikalnya jago gitu kan, SMC, terus misalkan pakai MA, Fibonacci dan lain sebagainya, tapi misalkan teman-teman buta akan sentimen dan fundamental bisa dikatakan gitu kan, ya teman-teman bakal ibaratkan bisa kegerus banyak lah gitu kan, bahkan bisa habis modal teman-teman kalau misalkan teman-teman entry tidak pakai SL. Kok bisa sampai habis modal saya gitu kan, karena saya nggak tahu fundamental.
itu disebabkan karena misalkan teman-teman entry gitu kan, lotnya nggak diatur, terus teman-teman nggak tahu bahwa bakal ada NFP, bakal ada FOMC gitu kan, terus teman-teman nggak pakai SL, teman-teman misalkan sell gitu kan, karena oh ini udah dipucuk gitu kan, ternyata di malamnya ada pemotongan suku bunga, harga naik gitu kan, terbang, teman-teman sellnya ketinggalan, nggak pakai SL, modalnya bisa dibilang modalnya cukup, tapi lotnya overload, ya bisa sama aja bisa habis untuk modal teman-teman, karena teman-teman tidak pakai batasan SL dan teman-teman tidak tahu arah market bakal kemana. Seperti itu. Terus untuk yang berikutnya ini adalah pentingnya memahami currency pair yang tadi aku bilang gitu kan. Jadi membantu trader untuk memahami arah harga ini bakal naik atau turun, terus menentukan strategi trading baik itu jangka pendek maupun jangka panjang gitu kan. Terus ada juga di sini mengelola resiko dengan baik gitu. Jadi penting teman-teman tahu currency pair, terus teman-teman tahu inti atau bisa dibilang itu adalah hal yang mempengaruhi mata uang tersebut tuh apa aja, itu penting banget teman-teman. Terus di sini juga terakhir ada ringkasan ya teman-teman. Jadi currency pair itu balik lagi itu adalah pasangan mata uang yang diperdagangkan di market forex gitu kan. Terus yang berikutnya itu ada 3 kategori yang tadi sempat dibahas, ada mayor, ada minor, dan ada isotik gitu kan. Yang biasa kita kenal sih ada mayor sama minor gitu kan. Terus berikutnya itu ada base atau quote menentukan cara harga menentukan cara membaca harga. Terus yang terakhir di sini adalah pergerakan dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. Sebetulnya kalau misalkan kita bilang trading itu simple, teman-teman tinggal hafal mata uang yang teman-teman suka tradingkan. Contoh misalkan sekarang XAU/USD gitu kan, antara gold dengan USD. Ya teman-teman secara logika kayak gini. Misalkan USD-nya bisa dikatakan ini lagi jelek, USD-nya lagi jelek, negara US inflasinya lagi tinggi, terus ada rencana pemotongan suku bunga, itu kan artinya bisa dikatakan jelek untuk USD-nya. Ketika suatu negara lagi kondisinya kurang bagus, apakah teman-teman bakal membeli USD? Kan enggak. Nggak bakal, teman-teman nggak bakal invest di USD, teman-teman bakal lepas USD yang dimana USD-nya bakal turun, XAU-nya bakal naik. Ya teman-teman tinggal, maksudnya ya ketika tahu kayak gitu ya teman-teman tinggal buy aja di XAU USD gitu. Jadi teman-teman penting tahu gitu kan, ini tuh harga tuh bakal naik atau turun tuh dari situ juga teman-teman harusnya udah tahu gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman udah buy di gold, terus analisa minggu depan bakal pemotongan suku bunga, ya udah bakal tenang. Beda kalau teman-teman nggak tahu gitu kan, minggu depan nggak tahu nih kita bakal ada pemotongan suku bunga. Kita misalkan lihat harga udah tinggi banget gitu kan, kita ambil sell lagi. Ya teman-teman bakal, kalau misalkan terjadi minggu depan itu terjadinya pemotongan suku bunga, terus teman-teman sellnya belum di close, ya teman-teman bakal ketinggalan sellnya. Kalau modalnya nggak kuat bisa habis gitu. Jadi simple sebetulnya, ketika negaranya jelek ya udah jangan beli untuk mata uang itu. Coba lawan yang ibarat kata mata uangnya yang lebih kuat, seperti USD dengan yennya jelek, USD-nya kemarin lagi naik gitu kan, ya pasti USD JPY itu pasti lagi up gitu kan. Beda kalau misalkan yennya lagi bagus, USD-nya jelek, ya pasti itu trennya lagi turun gitu. Jadi saling berkaitan kalau misalkan mata uang di sini. Jadi teman-teman harus tahu ketika USD-nya jelek, goldnya naik. Ketika USD-nya bagus gitu kan, goldnya lagi turun. Karena kan saling gitu kan, saling mempengaruhi. USD naik, gold turun. USD turun, goldnya naik gitu. Dan sekarang kan USD-nya lagi condong ke bawah, lagi jelek gitu kan. Makanya kenapa goldnya sekarang lagi naik gitu kan, mau menjemput ke ATH baru, atau bisa dibilang mungkin nggak gold bakal bikin ATH baru, itu sangat memungkinkan. Apalagi di bulan depan contoh tiba-tiba ada pemangkasan suku bunga, ya itu pasti goldnya bakal naik gitu. Udah, intinya teman-teman bisa dipelajari gitu kan untuk yang tadi sempat saya bahas gitu kan, perihal currency pair gitu kan. Teman-teman bisa dilihat lagi gitu kan, di back lagi di video-video
sebelumnya gitu kan. Teman-teman tinggal lihat aja, tinggal dipelajari. Kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, boleh tanyain langsung di kolom komentar gitu. Oke, mungkin itu aja materi yang aku sampein di hari ini gitu kan. Kita mungkin bakal ketemu lagi di next video gitu kan. Jadi see you untuk teman-teman semua gitu kan. Salam profit, salam sejahtera. Saya Aden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.